Untuk masalah nutrisi, baik untuk masa pertumbuhan vegetatif maupun generatif, sudah ayah bahas cara buatnya di saluran channel YouTube masih YouTube ayah. Cara buatnya sudah ada, ya. Cara buat pupuk vegetatif simple, sederhana. Cara buat pupuk generatif ada. Silakan dibuka ya. Masih di channel ini. Silakan buka. Jadi ayah nggak bahas cara buatnya, ya. Jadi untuk masalah nutrisi, baik pupuk vegetatif maupun pupuk generatif, silakan dibuka aja saluran video ayah masih di linknya ini, masih di channel ini. Ya. Itu cara buat pupuk vegetatif, cara pupuk generatif sudah ada. Ya. Simple kok. Ya, buka aja sendiri, monggo. Nanti pelajari, dengerin kalau perlu, setel berulang-ulang, kalau perlu dicatat. Habis itu tolong praktekin. Ya, kalau cuma didengerin, nggak dipraktekin ya nggak ngerti-ngerti nantinya. Lanjut. Nah, masalah dosis itu tidak bisa disamaratakan. Ini harus dipahami. Gini maksud saya. Kalau ada yang nanya, ya dosisnya berapa misalkan untuk per satu tangki? Secara umum standar misalkan, anggaplah misalkan dosisnya misalkan nih 1 gelas misalkan per tangki. Tapi itu tidak berarti jaminan harus segitu semuanya. Enggak. Enggak lah, pans betung. Ya. Pestisida nabati itu karakternya enggak sama dengan kayak pestisida kimia. Ya, semakin lama. Kenapa? Pestisida nabati jangka waktu sekian hari aja dia akan berubah bahkan menjadi apa? Menjadi pupuk ya. Konsepnya enggak sama. Maka ini harus dipahami. Oke, kita lanjut dulu deh. Kenapa gini? Sekali lagi, dosis nutrisi tiap daerah belum tentu sama. Banyak faktor di situ. Ya, misal nih contoh, ketika misalkan dataran tinggi, dataran rendah, misal ini, oke? Misalkan daerah panas, daerah dingin, bisa jadi harus dikurangi, bisa jadi harus dilebihin. Tiap daerah nggak sama, ya. Bisa jadi kandungan di satu daerah di lahannya udah kahat misalkan dengan apa, dengan N, PP-nya atau K-nya atau CA-nya, Mg-nya, S-nya, Fe-nya, Mg-nya, mangannya, BO-nya atau boronnya. Jadi siapa yang bisa jawab? Jenengan sendiri yang bisa jawab. Nah, saran ya begini. Jenengan pakai dulu dosis aman. Misal di YouTube cara pembuatan pupuk vegetatif saya sebutin dosis standar umumnya misal nih 100 mili per tangki misal. Jangan tes dulu, nanti akan kelihatan. Ketika kurang, tinggal tambahin, lihat perkembangan tanamannya itu sendiri. Oke? Jangan sampai overdosis, bahaya nanti. Jadi kesimpulannya, dosis itu tidak bisa dijadiin patokan standar sama. Se-Indonesia itu nggak bisa. Bisa jadi di daerah A cukup 100 mili, bisa jadi di daerah B itu malah kurang, misalkan 90 atau 75 mili. Atau bisa jadi malah harus 110-120 mili. Kuncinya lihat perkembangannya. Tapi pakai dulu dosis standar. Oke. Kalau mengekstrak akar tuh, Mbak, terlalu lama dengan QR, racunnya berkurang atau bisa jadi pupuk ya? Yang jelas jadi pupuk ya. Mohon maaf, kalau pakai QR, racun apapun itu netral nanti. Ya. Bisa dipahami? Ya. Oke, bisa dipahami? Jadi masalah dosis itu apa? Tergantung kondisi tanaman. Makanya ilmu yang terakhir apa? Titeni. Karena tiap daerah belum tentu sama. Faktor-faktornya juga banyak di situ yang mempengaruhinya. Bisa jadi harus lebih dari standar atau sebaliknya. Bisa jadi harus kurang dari standar. Karena nggak sedikit. Satu daerah ternyata kandungan, mohon maaf nih, fosfatnya ternyata tinggi. Ternyata kaliumnya tinggi. Seperti itu. Saya sering mendekati itu. Aku udah muter dari Aceh sampai Papua, se-Indonesia, mungkin 90% udah injek. Kita perhatiin semuanya, ternyata unik Indonesia itu. Ya, gak bisa dijadiin patokan dosis itu yang sama se-Indonesia itu gak bisa.
lihat kondisi nanti tanaman masing-masing. Tapi pakai dulu dosis standar. Ya. Paham? Ini lagi dibahas, Juna Arjuna. Ini lagi dibahas, ya. Dosis ikutin dulu standar yang ayah anjurkan. Terus titeni tanamannya. Ketika kurang dari pertumbuhan normal, berarti tambahin dikit. Oke. Ketika pertumbuhan terlalu cepat, maka kurangin dikit, gitu aja. Ya. Bisa dipahami? Juna Arjuna ataupun yang lain-lain. Ya. Itu, sekali lagi, inilah kesalahan fatal selama ini. Pemikiran siapapun, termasuk mungkin dulu, ayah pun berpikiran, wah, ini dosis harus begini. Ternyata kita nggak bisa ketika kita aplikasikan di tiap daerah di seluruh Indonesia, ternyata nggak sama. Kenapa? Kandungan masing-masing huruf makro, unsur makro mikro tiap lahan, tiap daerah itu nggak sama. Oke? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya. Jadi itulah konsep dasar di pertanian. Ilmu dasar sudah, olah lahan sudah, urusan tanah sudah, ilmu nutrisi sudah, oke. Kemudian tinggal ilmu niteni. Yang disebut niteni itu tadi, perhatikan pertumbuhannya gimana. Kalau kurang, tambahin dosis sedikit. Kalau lebih, udah kurangin. Lihat ada hama penyakit apa enggak, ada ulat apa enggak, ada kutu daun apa enggak. Kita perhatiin. Gimana warna daunnya, itu ilmu niteni namanya. Oke. Kalau ayah treatment lahan, aku itu sudah Taita dulu nih, AG, PAM, cuma yang lain-lain. 2013 ayah udah ngajarin olah lahan untuk 1 tahun. Alhamdulillah dibully habis-habisan di Indonesia. Ini orang gila katanya, gak mungkin. Tapi alhamdulillah setelah banyak yang nyoba dan membuktikan, terbuktikan. Bahkan sekarang sudah hampir ada yang sudah bisa 2 tahun. Ketika ayah sendiri yang ngomong, wah aku dibeli habis-habisan. Kenapa? Karena baru ayah sendiri yang ngebuktiinnya waktu itu. Tapi alhamdulillah setelah diikutin oleh teman-teman, ya, contoh lah, di lahan gambut aja Kang Sodikun Kori itu, udah bisa ngebuktiin, bisa nanam 5 kali tanpa olahan lagi. Kang Toto di Trenggalek, itu pun banyak lah, bukan cuma dia. Ya. Ada ratusan ribuan yang sudah ngebuktiin. Yang diistilahkan oleh mereka itu janda gitu ya, lahan janda itu. Ada yang sudah sampai 6 kali, 8 kali. Kalau ayah 2 tahun udah biasa. Ya. Jadi aku olah lahan 1 kali, itu sampai 2 tahun kita nggak olah lahan lagi. Aman. Oke. Sementara itu dulu deh, aku udah 2 jam dengan jam terus dari tadi. Intinya, malam ini, ayah ingin membuka wawasan jenengan, ya, bahwa bertani itu tidak semudah yang dibayangkan. Oke. Jenengan harus paham dulu apa kondisi lahan masing-masing. Harus paham dulu cara membuat nutrisinya. Oke. Harus paham dulu apa ilmu niteni tanamannya. Insya Allah. Gitu. Insya Allah nanti untuk materi yang lain seperti ngatasin lahan gambut, ngatasin lahan payau, ngatasin lahan rawa, insya Allah di lain sesi nanti akan bahas khusus ya. Tapi kalau kita bahas sekaligus hari ini, mumet itu nanti, malah pening semuanya. Yang penting ilmu dasarnya apa? Jangan ngerti dulu. Oke, sementara itu dulu. Insya Allah besok lusa kita bahas materi per item ya. Mengatasi lahan gambut gimana, ngatasin lahan rawa gimana, ngatasin lahan pokoknya yang macam-macam lah. Insya Allah nanti akan kita bahas. Oke. Habis itu setelah ngerti urusan lahan, baru kita urusan pola budidaya tiap masing-masing tanaman ya. Oke. Itu aja dulu sementara, mohon maaf. Ini udah pegal juga misalnya udah 2 jam duduk. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, malum. Namanya manusia ya, kadang-kadang suka hilap. Itu aja, silakan pelajari, pahami, mudah-mudahan Allah merestui ikhtiar kita, bagaimanapun kita niatkan, apapun yang kita lakukan adalah lillahi ta'ala, semata-mata ibadah sama Allah. Tapi tetap bersyariatan wajib. Ya. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Repo.